Biksu sedang berlayar cuy. Tiba-tiba ia mendengar suara tangisan bayi di sebuah rumah yang hangus terbakar. Biksu itu langsung menghampiri rumah tersebut. Betapa terkejutnya ia melihat bayi sendirian di sana. Biksu menggendong bayi itu. Tiba-tiba bayinya berubah menjadi tulang belulang. Film pun dimulai. Halo cuy, selamat datang di Dumoge Daman. Ini adalah spoiler film hantu yang berjudul Daeng. Film ini dirilis pada tahun 2022 cuy. Lanjut ke alur ceritanya. Beberapa tahun sudah berlalu cuy. Warga setiap hari menaruh sesajen di rumah yang terbakar itu untuk memberi persembahan kepada hantu penghuni rumah tersebut. Penghuni rumah itu bernama Daeng. Paman Eng sedang berlayar di sungai cuy untuk mencari ikan. Tiba-tiba dia mendengar anak kecil yang sedang memanggil ayah dan ibunya. Paman Eng pun melihat hantu Daeng sedang berdiri di pinggir sungai. Paman Eng sangat terkejut karena melihat Daeng dengan berwajah pucat. Daeng berkata kepada Paman Eng, "Paman Eng, kau tidak dapat ikan? Kau boleh ambil makananku." Daeng memberi makanan ke Paman Eng dengan menjulurkan tangannya sampai memanjang. Paman Eng berterima kasih sambil ketakutan, sampai-sampai mendayung perahunya sekencang-kencangnya. Kabur! Hantu Daeng dipanggil oleh Mali, anak kecil yang berwajah cantik. Seketika hantu Daeng merubah wujudnya menjadi manusia. Mali mengajak hantu Daeng untuk bermain. Anak-anak di desa itu tidak mengetahui kalau Daeng itu adalah hantu cuy. Karena para warga sepakat untuk tidak memberitahu anak-anaknya kalau Daeng itu adalah hantu. Karena kalau anak-anak tahu, Daeng tidak akan memiliki teman lagi cuy untuk diajak bermain. Sri berkata kepada Paman In, "Kau akan mati." Para anak-anak mengeluarkan jurus elemen. Sri mengeluarkan jurus tanah, Samli mengeluarkan jurus air, Heng jurus angin. Hantu Daeng mengeluarkan jurus api. Seketika tangan Daeng mengeluarkan percikan api. Mali dipanggil ibunya, disuruh pulang. Mali pun pulang. Begitu juga teman-teman yang lain. Seketika rumah Daeng berubah menjadi gubuk seram. Di perjalanan pulang, Sri bercerita kepada temannya bahwa ia melihat tangan Daeng mengeluarkan api. Tetapi teman-temannya tidak percaya. Malahan temannya berkata, "Pasti ada masalah dengan matamu." Scene berpindah ke kuil biksu. Biksu muda bernama Tong A datang dari desa seberang untuk belajar kebaikan di kuil ini. Biksu pun mengizinkannya. Malam pun tiba. Ketika biksu sedang berdoa, tiba-tiba biksu dihantui oleh hantu Daeng. Spontan biksu pun ketakutan. Pai pun datang karena sang biksu berisik sekali. Tiba-tiba suara tangisan anak kecil terdengar. Pai melihat Daeng di pojokan. Pai pun menutup pintu, meninggalkan biksu sendirian di dalam kamar. Biksu ketakutan, sedangkan Pai ketawa sambil memegang pintu. Biksu berkata, "Daeng, jangan muncul dengan wajah seram seperti itu. Kau menakutiku." Daeng mengajak biksu itu berbicara. Daeng merubah wujudnya menjadi manusia, dan ia rindu dengan ayah dan ibunya. "Kapan aku bertemu dengan mereka?" Biksu tak tahu kapan Daeng akan bertemu dengan ibunya. Biksu melihat Daeng sedih dan ia menyarankan untuk menakuti biksu baru yang baru datang ke kuil. Daeng pun tersenyum dan menyetujuinya. Di kamar Tong A, tiba-tiba jendela bergerak sendiri. Tong A santai saja dan memanggil Daeng untuk muncul di hadapannya. Daeng berkata, "Alamak, ini tidak asik." Tong A menanyakan Daeng kenapa berada di sini. Daeng berada di sini karena ia meminta bantuan kepada Tong A untuk bisa bertemu dengan ayah dan ibunya. Tong A pun berjanji akan membantu Daeng untuk bertemu dengan ayah dan ibunya. Daeng pun berterima kasih. Pagi pun tiba. Tong A berkata, "Apakah semua warga tahu keberadaan hantu Daeng?" Biksu menjawab, "Orang dewasa semua tahu, tapi tidak untuk anak-anak." Para warga membawa sesajen ke rumah Daeng. Ada sebuah perayaan di desa. Semua warga berkumpul di sana. Si Paman In memberikan air suci ke warga.
Pak RT marah. Kenapa kamu duduk di sini? Paman In berkata, ya karena aku mau. Pak RT mengingatkan lagi kepada warga untuk tidak memberitahu anak-anaknya bahwa Daeng itu adalah hantu. Biksu memulai ritualnya dengan memberikan doa. Berbahagialah di rumah, di neraka, di penjara, dan di lubang yang hangat. Daeng sangat bahagia bermain bersama Mali. Teman-temannya mengganggunya dengan mengatakan Daeng menyukai Mali, Mali menyukai Daeng, yo. Ketika warga sedang memperbaiki bangunan di pesta, warga tidak sengaja menjatuhkan palu. Palu itu jatuh di atas kepala warga. Kejadian itu dilihat oleh Sri. Sin berpindah ke perkebunan cabai. Daeng dan Mali memetik cabai. Daeng menyuruh Mali memakan cabai. Dan ia juga akan memakannya. Masing-masing satu gigitan. Dan itu akan sangat romantis. Teman-teman Daeng cemburu dengan tingkah Daeng dengan Mali. Sri semakin curiga dengan Daeng. Tapi tetap saja teman-temannya tidak percaya apa yang selalu dia lihat. Malam pun tiba. Paman Mai sedang mencari ikan dan katak. Saat ia menyusuri jejak katak, tiba-tiba ia menangkap kaki. Pagi pun tiba. Paman Mai tidur di kuil dan masih ketakutan dengan kejadian semalam. Mai mengatakan bahwa Daeng ingin membunuhnya. Warga ketakutan dan Pak RT akan mengadakan ronda malam supaya semua warga bisa tidur nyenyak. Apa itu benar-benar Daeng? Sin berpindah ke rumah Daeng. Daeng sedang bermain dengan temannya. Sri membawa jimat ayahnya dan ingin memasang di leher Daeng. Sebab jika hantu memakai kalung tersebut, hantu itu pasti kesakitan. Ketika Sri memasangkan kalung ke Daeng, ternyata tidak terjadi apa-apa dengan Daeng. Daeng berkata, ia tidak membutuhkan kalung tersebut. Ia memberinya ke Somli. Tiba-tiba Somli kesakitan. Ternyata Somli menginjak serpihan ranting cuy. Malam pun tiba. Warga mulai meronda. Warga dihantui. Warga itu saling pukul karena hantu itu berada di setiap belakang warga. Sampai-sampai warga itu berkelahi. Hantu itu tertawa sambil menontonnya. Paginya, warga mengadu kepada Pak RT bahwa Daenglah pelakunya yang menyebabkan mereka berkelahi sampai babak belur. Ibu RT tidak yakin bahwa Daenglah penyebab semua ini. Tiba-tiba datang seseorang yang mengaku bisa mengusir hantu dan menyebut dirinya Kuhai, penyihir agung dan penakluk hantu. Kuhai si dukun ini akan membantu para warga menyingkirkan Daeng secara gratis. Tis. Pak RT menyuruh dukun itu untuk pergi karena tidak ada hantu yang bisa diburu di sini. Dukun berkata, suatu hari kau akan membutuhkanku. Ketika teman-teman Daeng bersih-bersih, Sri melihat ada cermin. Dan ia teringat jika hantu tidak akan nampak di cermin. Ia mencoba melihat Daeng dari cermin. Ternyata Daeng tidak nampak di cermin cuy. Dan membuat Sri terkejut setengah jiwa. Sri menunjukkan ke teman-temannya, ke Heng dan Somli. Daeng melihatnya. Tiba-tiba cermin itu menghilang. Tong A penasaran dan ia bertanya kepada biksu. Ibu dan ayah Daeng sudah dikremasi. Kenapa Daeng masih berkeliaran? Biksu mengatakan, bayi yang mati tidak boleh dikremasi karena itu membawa sial. Sri mengatakan, jika kita melihat di antara kedua kaki, kau akan melihat hantu. Heng mencobanya untuk meyakinkan apakah hal itu benar. Sri bertanya, kau melihatnya kan? Aku hanya bisa melihat bijiku saja. Kalian saja yang melihatnya. Sri dan Somli melihat di antara kedua kaki Heng. Betapa terkejutnya mereka. Melihat Daeng itu adalah hantu. Sri menyuruh Mali untuk menjauhi Daeng karena dia adalah hantu. Mali tidak percaya dengan kata-kata Sri. Sri berkata, coba kau lihat di antara kedua kakimu. Kau akan terkejut. Mereka pun meninggalkan Daeng dan Mali. Somli, Sri, dan Heng bermain kuda lumping di pagi hari cuy. Datanglah Daeng. Sri berkata, Daeng,
Kau tidak sadar, kita tidak hidup di dunia yang sama. Dasar tidak tahu diri. Mereka pun meninggalkan Daeng sendiri. Mali datang. Daeng pun tersenyum. Dan mereka bermain bersama. Daeng mengajak Mali ke rumahnya untuk memasak. Dan Mali tidak sengaja menjatuhkan lemon ke bawah. Mali berpamitan ke Daeng untuk pulang. Daeng mengizinkannya. Dan ia akan bersih-bersih rumah. Ketika Mali keluar dari rumah Daeng, Daeng mencoba mengambil lemon yang jatuh dengan memanjangkan kakinya. Mali di luar melihat lemon yang bergerak sendiri. Mali teringat perkataan Sri, "Kalau kamu mau melihat hantu, lihatlah di antara kedua kakimu." Mali pun mencobanya. Betapa terkejutnya Mali. Ternyata Daeng itu adalah... Mali menangis dan berteriak. Momen yang sangat menyedihkan cuy. Daeng pun sangat sedih. Dan Daeng tidak memiliki teman lagi untuk diajak bermain. Sri menyuruh Mali untuk melupakan Daeng. Karena manusia dan hantu tidak akan bisa bersama. Malam pun tiba. Si dukun jahat itu membuat ritual di hutan. Dan ia memiliki hantu yang mirip dengan Daeng. Hantu itu disuruh menyebarkan teror di desa untuk membunuh salah satu masyarakat. Sin berpindah ke desa. Daeng bertemu dengan Tong A, si biksu baru. Daeng minta tolong untuk menemukan orang tuanya. Tong A bersedia membantunya. Ia menanyakan di mana tubuh Daeng dikubur. Daeng pun memberitahunya. Bergegas Tong A pun meninggalkan Daeng. Ketika ada warga yang sedang mabuk malam dan ia ingin kencing, burungnya langsung dihap dan digigit oleh hantu yang mirip dengan Daeng. Warga itu pun kesakitan dan tidak bisa menahan rasa sakit tersebut. Daeng pun datang. Adu mekanik pun tak terhindarkan. Daeng menyerang hantu tersebut. Mereka sama-sama mengeluarkan jurus handalannya. Warga yang digigit itu kesakitan dan jatuh di sungai. Para warga yang sedang merona mendengar suara kesakitan. Hantu yang sedang bertarung dengan Daeng kabur. Daeng ingin menyelamatkan warga yang digigit burungnya itu. Tetapi warga yang sedang meronda mempergoki Daeng seperti telah melumpuhkan warga tersebut. Warga yang digigit burungnya itu pun tidak bisa tertolong. Pagi pun tiba. Warga yang meninggal itu langsung dimakamkan. Para warga menuduh Daeng adalah pelakunya. Datanglah si dukun. Karena Pak RT menyuruhnya datang ke desa ini untuk menjauhkan Daeng dari desa ini dan tidak boleh menghancurkan rohnya. Mali mendengarnya dan bergegas menemui teman-temannya dan mengajak teman-temannya untuk membantu Daeng. Tetapi Sri menolaknya karena Daeng adalah hantu dan ia membunuh seseorang. Mali mengatakan bahwa Daeng tidak membunuh. Somli menjawab, membunuh atau tidak, sekarang tidak ada hubungannya lagi dengan kami. Mali pun marah dan mendorong Sri dan Somli. Sampai-sampai mereka terjatuh. Mali mengatakan, apapun Daeng, Daeng adalah teman kita. Mali pun pergi dan bergegas untuk membantu Daeng. Dan diikuti oleh Heng. Tong Ha, si biksu baru itu menemukan mayat Daeng dan segera mengambilnya. Terus diikat dengan benang. Ritual si dukun pun dimulai. Datanglah si Toha, si biksu baru yang sedang membawa mayat Daeng dengan senyum jahatnya. Mali dan Heng menemukan Daeng di rumahnya. Daeng kesakitan. Mali dan Heng pun bergegas membantunya. Datanglah Sri dan Somli. Dan mereka membawa Daeng ke tempat ritual yang sedang berlangsung. Sesampai mereka di sana, Sri, Somli, dan Heng mengatur strategi untuk mendapatkan mayat Daeng dari tangan si dukun. Gagal cuy. Mayat Daeng ditusuk. Daeng pun merasa kesakitan. Heng pun marah dan menyeruduk dukun itu dari belakang. Mayat Daeng terlepas.
Somli bergegas mengambilnya. Somli ditangkap oleh dukun. Datanglah Sri menggigit tangan si dukun. Somli melempar mayat Daeng ke Mali. Mali pun lari. Pak RT dan warga menyerang anggota dukun dan mereka saling adu kekuatan. Paman In menemukan mayat yang terjatuh seusai peperangan warga dengan geng dukun. Paman In pun membuka ikatan tali yang ada di mayat tersebut dan melemparnya ke tanah. Tiba-tiba roh anak muncul yang bernama Ngern. Dan Ngern berterima kasih kepada Paman In yang telah membebaskannya dari jeratan si dukun. Paman In menyuruh Ngern untuk pergi. Para warga berkumpul di kuil, tapi anak-anak belum sampai ke sana. Somli melepaskan benang yang mengikat mayat Daeng. Tiba-tiba langit menjadi gelap karena terjadi gerhana matahari. Anak-anak sampai ke kuil. Mali ditangkap oleh sang dukun. Para warga berteriak, "Lepaskan Mali!" Si dukun mengatakan, "Aku akan melepaskannya. Berikan dulu mayat Daeng kepadaku." Datang Paman In dari belakang dan memukul kepala Tong A, si biksu baru. Mali pun terbebas. Si dukun marah dan ia akan memanggil arwah anak kecil yang bernama Ngern tersebut. Tetapi tidak bisa karena Ngern anak itu sudah dibebaskan oleh Paman In tadi. Daeng pun bangkit. Daeng berkata, "Aku hidup dalam damai, tapi engkau membuat seluruh penduduk desa menuduhku." Daeng marah dan menggerakkan badan si dukun untuk membunuh dirinya sendiri. Datanglah seseorang dari dalam cahaya. Pak RT mengatakan, "Itu adalah ibumu, Daeng." Daeng terkejut sambil bahagia. Daeng ternyata dijemput oleh ibunya. Dan Daeng berpamitan kepada teman-temannya. Film pun udahan ya cuy. Bagaimana penyampaian alur film dari saya? Kalau kurang berkenan saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhir kata saya ucapkan terima kasih. Subscribe.